buku ini sudah dianggap kafir. Kan saya terus berpikir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau saya teruskan soal gelisahan seksual, saya bisa gila. Yang membenturkan fikih dan seks itu masih langka. Ketika saya melihat fakta, misalnya di Red District gitu ya, saya sampai pagi sama teman saya. Untung saya tuh nggak minum, nggak sama sekali. Kalau minum mungkin saya udah wah Thailand gitu ya. Saya bingung, cuman tiduran di pinggir agak apa kayak jalan gitu ya, terus di Menteng itu pinggir, habis nonton musik rock blues itu tiduran di apa itu ya, emperan ya, sambil ada orang yang jualan, cewek berseliweran, kita tiduran aja ya. Jadi saya bingung itu ya. Hal itu kemudian ketika saya pulang ke kos-kosan, saya renungkan, saya buka kitab. Ini saya mulai nulis. Tadinya kan enggak. Tadinya kan hanya saya melempar tubuh saya ke dunia itu. Terus saya tulis dunia homo, dunia seksualitas, pokoknya ya berbagai apa ya item dalam dunia. Dan itu di dalam dunia seksual saya ungkapkan di situ. Dan hasilnya memang kontroversial. Andai kata buku ini terbit saat ini medsos, waduh itu udah mungkin apa bisa jadi hujatan. Buku ini sudah dianggap kafir. Tapi saya nggak peduli karena ini saya mengikuti nurani saya. Ini dulu apa ya lumayan lah lakunya. Kalau menurut Mas Sofa, kalau apa namanya compare gitu, komparasi ya In the Name of Sex ini bedanya apa dengan Jakarta Undercover-nya Muammar MK gitu misalkan, karena sama-sama santri terus juga menulis tentang seks. Ya dulu saya pernah diangkat oleh media Binhat, si MK dan saya. Itu santri menulis seks. Puisi betinanya, puisi parnonya ya. Antologi si MK puisi. Itu reportase jurnalistik lah. Kalau ini paling sensitif karena menabrakkan dengan agama, dengan kitab kuning lah. Itu paling sensitif. Kalau MK nggak ada bang, itu fakta. Kalau Binhat kan imajinasi liarnya yang dia tumpahkan. Kalau ini bisa face to face langsung dengan orang-orang beragama itu. Nah, jadi Mas Sofa tuh sebenarnya di dunia gelap itu mencari apa? Mencari Tuhan, mencari kebahagiaan, atau mencari perempuan? Atau mencari apa? Ya kebetulan kita itu kan ya pertama ya. Ya karena kan mengeluarkan uang sendiri, terus dunia literasi ya Mas ya. Karena dunia literasi itu sudah sejak kecil senang ya buku. Terus saya kuliah di filsafat, bergumul dengan teman-teman yang macam-macam itu ya, yang edan, yang apa ya. Terus kemudian saya hidup di Jakarta, di metropolis, kebetulan seperti itu, dan tiba-tiba minat saya terhadap dunia itu. Ini kok, apalagi saya berhadapan langsung dengan sebelah saya, yang PSK. Saya pernah juga sama Mbak PSK diajak ke diskotek, Mas malam ke situ saya bosi. Ya di sana dia tuh cuma gini, gedek-gedek, saya tuh diem aja. Sebenarnya ngapa itu hidup ini? Iya, saya tuh bingung sekali. Jadi mempertanyakan. Padahal di situ tuh hanya minum. Saya nggak minum, Mbak. Saya minum anggur itu apa? Orange juice saja. Saya ngerokok, diam. Ayo Mas. Enggak, saya nggak mau. Memang tujuan saya nggak bukan happy. Saya di situ seperti patungnya Paul Rodin gitu. Jadi berpikir. Iya, berpikir. Ya itu bingung saya, ya Allah. Hidup seperti ini. Kan saya terus berpikir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kan tidak menciptakan sia-sia ini. Tapi ya saya tetap menuntut pada Tuhan, bukalah Tuhan supaya saya nggak bingung. Kasihan manusia gitu. Kasihan mereka Pak, nggak jadikan yang pincang masih kayak gitu yang Mas. Wah, banyak Mas saya. Kalau saya cerita yang mbak-mbak itu yang kerja, saya tanya bapaknya kerja apa? Penjahit Mas. Duh kok sini, padahal wajahmu cantik loh, tak gitu kan. Kamu pengen dinikahi oleh juragan tuh, enak hidup, ngapain kamu di sini? Sampai saya kadang-kadang menjadi pendakwah, karena nggak tahan.
nggak tahan, kata-kata itu meluncur dengan ya katakan spontan sendirinya. Jadi saya menulis buku Indonesia Musik itu ya katakan penuh kegelisahan, marah. Jadi sebenarnya Mas Sofa ingin mereka keluar dari dunia itu, tapi tidak bisa juga memberikan alternatif pekerjaan kepada mereka, dan juga tidak bisa membantu mereka keluar dari itu. Ya akhirnya ya udah melalui refleksi pikiran. Saya konteksnya bukan seperti itu ya, bukan seperti Bunda Teresa atau siapa aja. Pokoknya saya tuh ini realitas anything goes ini gimana gitu. Saya nggak ada solusi, cuman kadang-kadang muncul misalnya saat cerita dia anak penjahit, kamu wajahmu cantik gini-gini, tiba-tiba saya spontan kamu dikawinkan nih, nah hidup mah kayak gini kan bahaya, pakai laki-laki banyak, hanya kayak gitu. Dia hanya terdiam ketika saya omong kayak gitu. Kenapa? Wajahnya cantik sekali. Ya maaf dari Jawa Barat ya, dari daerah nggak saya sebutkan itu. Bapak saya penjahit mas, terus ibu saya ya ibu rumah tangga. Banyak cerita lagi lah, sampai saya agak lupa. Yang di daerah Jawa Tengah juga kayak gitu, soal kisruh rumah tangga. Mungkin yang itu yang kan ya, tapi yang biasa lah ya, yang pernah diungkap jurnalis ya. Ya ada sesuatu yang memang buat saya itu ya seperti itu, seperti kepala saya saya pukul sendiri ya. Jadi intinya saya nggak ingin memberikan solusi atau apa, tapi kegelisahan saya ini saya umbar, ya alhamdulillah akhirnya jadi buku ini. Jadi buku Indonesia Musik ini buat saya sebuah klimatisasi ya dari kegelisahan saya. Nah ini kan udah banyak ya buku tentang seks. Nah kenapa tiba-tiba saya kayak gitu-gitu sudah merasa cukup dengan menulis tentang tema seks dan akhirnya ke saya jihadis, bukan merasa teroris. cukup. Kepala saya nggak nyampe kalau saya teruskan. Otak saya merasa nggak cerdas itu ya dalam melihat, udah saya selesaikan aja lah. Kalau saya teruskan soal gelisahan seksual, saya bisa gila. Kayak Foucault bisa gila sendiri. Ibaratnya kayak gitu ya. Udah kayak gila, udah selesai. Jadi saya kayak gitu. Yang merasa saya puas, ya sudah jadi buku. Kegelisahan itu ya manusia sampai mati kan tetap harus ada kegelisahan. Nah kegelisahan saya tumpahkan ke dunia radikalisme itu. Bukan pertobatan, tapi sebuah perjalanan lanjut. Nah ini kan buku terbit tahun berapa ini mas? 2005 mas ya? 2005. Ya sepertinya udah nggak cetak ulang kan? Iya. Nah gimana kalau? Jawa Pos itu. Iya. Gimana kalau misalkan penonton kita ini mau baca atau mau beli buku ini? Saya tuh pernah nemukan dan teman saya juga pernah ngirim ke saya. Itu yang jual online itu. Itu ada yang dijual sampai 500.000 itu. Dikirim ke saya kaget ini kok harganya 500, padahal bekas. Jadi ini punya ini terus dijual gitu ya di lapak. Terus saya sendiri pernah lihat itu berapa ya ratusan lah, 100 lah berapa. Dulu kan harganya berapa ya, murah itu, harganya 60-an lah waktu muncul pertama itu. Ya di lapak itu orang-orang yang bekas juga. Dulu yang kan Jawa Pos. Nggak mungkin di marketplace ada kali ya, di online. Ya paling orang-orang yang jual bekas karena sudah dianggap buku antik ini. Jadi mahal. Kenapa nggak ditarik aja mas, diterbitin ulang sendiri? Saya pernah gitu ditawari dan didorong bahkan oleh copyrightnya diambil penulis. Waktu saya diskusi ya sudah nikah ini, ya ini diskusi ketemu seorang G, mas itu terbitkan lagi mas, karena dia merasa injeksi dengan begitu tervaksinasi gitu loh. Ya yang nerbitkan siapa mas? Ya kayak gitu. Ya saya sih naskahnya masih ada, tapi kan perlu saya update lagi. Ya itu, nah itu akhirnya enggak itu. Ada teman yang menunjukkan itu karena yang membenturkan fikih dan seks itu masih langka. Dulu Pak Husain Kiai Husain Muhammad itu sampai bagus sekali itu pengantarnya. Saya senang pengantar beliau. Ya kalau ini akan terbit di mana? Ini kan masih buku masih dummy kan ya? Satu ya, masih perlu saya revisi. Ini akan terbit di mana? Ini ya benar kita terbitkan indie aja. Oh terbitan indie, jadi POD apa print on demand? Nanti insya Allah seperti itu. Tapi ini intinya karena tebal, jadi biayanya kan tinggi ya. Makanya saya keep dulu. Nanti dan mau saya tambahi lagi, ada hal-hal yang intinya saya hanya ekspresi
dari apa yang selama ini saya lihat. Ya katakan ekspresi kegelisahan saya. Karena menulis dengan gelisah itu rasanya nikmat gitu. Begitu selesai itu nikmat. Tapi kalau hanya menulis laporan itu selesai ya sudah. Paling dapat nggak ada kepuasan honor batin gitu ya. ya. Kalau ini saya nggak dapat duit ini. Apalagi ini nggak dapat duit. Tapi ada kepuasan lah. Karena berangkat dari itu. Karena saya nggak ingin dikenal, nggak ingin apa buku ini. Buat saya yang penting jadi buku udah selesai lah. Nah, saya dengar nih Mas Sofa selain produksi buku, menulis buku gitu juga mencoba beralih media gitu, beralih platform ke platform digital atau visual ya. Yang sedang membuat film dokumenter tentang Ex Napiter. Iya. Itu udah ya proyek kedepannya atau emang sudah dikerjakan atau lagi dikerjakan, Mas? Ya sudah ada yang dikerjakan. Ya ini masih di keep dulu. Nanti pada saatnya akan diluncurkan, dan berikutnya itu memang sedang sama teman-teman tim untuk mencoba mengkonseptualisasikan, kemudian jadikan film dokumenter. Kalau perlu film layar lebar ya Mas ya. Luar biasa itu. Kalau perlu ya kalau ada donatur ya. Yang intinya untuk ya mungkin kalau ada yang mau biayai mau ada yang berdonasi, Mas Sofa luar biasa ini proyeknya. Wah, ini menarik sekali, dan donaturnya saya kira tidak rugi lah karena mendokumentasikan apa yang masih langka difilmkan ya, yaitu para ex napiter, tapi dalam konteks mereka itu sebagai jihadis literasi. Jadi mereka kemudian mencintai buku, membaca, yang saat ini jarang dilirik ya. Biasanya mereka ex napiter kalau sudah keluar ya yang dilirik cuman dia bekerja, dia sukses dalam bidang wirausaha ikan nila, ikan bandeng, lele, ya hanya itu aja. Dan saya gelisah, nggak hanya itu yang dibutuhkan hidup itu. Hidup itu lebih luas daripada kewirausahaan, urusan perut. Nah kita ini ingin mendokumentasikan mereka yang jalan keluarnya tidak hanya urusan perut, tapi urusan kepala yang terus diisi, yaitu. Jadi film itu memotret Ex Napiter dari mulai proses menggali dari proses dia menjadi jihadis, menjadi teroris, sampai dia hijrah dan menjadi aktivis literasi atau pegiat literasi, gitu ya Mas. Iya, betul. Saya doain semua lancar Mas. Ya kita harus mencoba terjun di dunia itu. Tapi yang penting buat saya literasi. Literasi itu kan bisa macam-macam. Buku ya, film ya, apalah ya. Menarik sekali pembahasan atau pembicaraan kita hari ini Mas. Ya, intinya adalah Iqra ya, membuka mata, membuka cakrawala berpikir, membuka mata, telinga. Ya literasi banyak bidangnya kan, ada literasi digital, literasi finansial, literasi visual dan lain sebagainya gitu. Ya intinya membuka mata, membuka pikiran dan berwawasan luas dan memperluas cakrawala lah kira-kira gitu ya Mas. Ya semoga makin sukses Mas Sofa dan proyek-proyeknya atau program-programnya lancar. Ya terima kasih atas waktunya. Ya terima kasih Mas. Sukses terus Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.